Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Ibu Dita Mawita. Kali ini kita akan ke materi medan magnet ya. Jadi setelah belajar listrik statis, kita mulai masuk ke bagian medan magnet. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang harus kalian nanti kuasai yaitu menganalisis medan magnet, induksi magnet, gaya magnet pada berbagai produk teknologi. Kemudian 4.3-nya melakukan percobaan tentang induksi magnet, gaya magnet di sekitar kawat berarus listrik. Berikut presentasi hasilnya. Nah, ini ada medan magnet, ada induksi magnet, kemudian ada gaya magnet, dan ini peta konsepnya ya. Jadi yang harus kalian kuasai nanti ada penghantar lurus, penghantar melingkar, kemudian ada solenoida, ada toroida, dan dilanjutkan dengan gaya magnet antara dua penghantar lurus berarus. Oke, nanti ke gaya magnet muatan bergerak dalam medan magnet. Oke, sekarang kita ke medan magnetnya dulu ya. Nah, jadi ini di sini kita dapat lihat ya. Jadi yang ini. Nah, ini pada kawat lurus. Jadi kalau pada kawat lurus ya, ini jempol kalian itu sebagai arus, sebagai I. Jadi pakai tangan kanan ya. Ini tangan kanan Ibu ya. Jadi ini sebagai arus dan 4 jari sebagai arah medan magnetnya. Nah, ini tanda yang ada silang, ada titik ya. Titik-titik ini maksudnya tanda keluar. Yang silang ini artinya masuk. Kenapa begitu? Kalian pernah tahu ini kan panah kan? Nah, ini kan kalau panah itu kan busur itu kan gini. Busur panah itu kan, ya kan ada silang-silangnya. Nah, ini masuk. Kalau masuk itu kan terlihat hanya titik. Nah, ketika ini arahnya silang ini bagian belakang itu kita melihatnya silang, ini berarti masuk ke dalam si panahnya. Kalau titik ini berarti bagian depan panah yang kita lihat ya. Bisa dipahami. Jadi untuk yang gambar 1 ini kira-kira bentuknya begini. Nah, ini jempolnya ke arah kanan ya kan. Nah, jari itu yang bagian atas arahnya keluar. Jadi dari bawah masuk. Gitu ya, jadi pakai tangan kanan kalian, tangan kanan kalian ke layar, jarinya masuk ke silang-silang. Nah, kalau kalian menggenggam batang ya kan, kawat berarus yang ini, yang pink ini, jadi nanti arah panahnya ke kanan gitu. Ini memang paling enak ngajarnya tatap muka ya, tapi Ibu harap kalian tetap bisa memahami, membayangkan ya. Kalian pegang ini pulpen. Nah, ini pulpen ya. Pulpennya arah arusnya kan si jempol. Ya, lihat ke layar ini. Nah, jari ini kan yang bagian atas keluar, ya kan? Karena ujung panah. Nah, ini si jempol yang ada di ini yang bergerak, ini arahnya ke gitu. Jadi yang bagian bawah jarinya masuk, yang bagian atas jarinya keluar gitu, dan panahnya ke kanan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk rumusnya B atau medan magnet itu mu0 I per 2pi A. A di sini adalah jarak antara ini. Jadi A itu antara. Jadi jarak antara titik yang ada medannya dengan kawat yang ada arusnya. Jadi kawat ini diletakkan di medan magnet ya, jadi dia mengalami induksi magnet. Bisa dipahami ya di sini ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kawat yang melingkar ya, jadi justru kawatnya yang melingkar itu jari kita. Bedakan
Jadi kalau yang tadi kawat lurus, yang bagian lurus sebagai arus. Ya, jadi kawat lurus, jempol sebagai arus. 4 jadi sebagai medan magnet atau induksi medan. Selanjutnya, kalau untuk kawat melingkar kan yang bisa melingkar itu adalah jari 4 kita ini. Nah, justru yang lurus ini induksi medan magnetnya. Gitu. Oke, jadi ada perbedaan ya. I-nya di kawat melingkar, I-nya kan melingkar. Jadi yang melingkar yang jari banyaknya ini, yang ke atas itu B-nya. Ya, oke. Lanjut. Nah, untuk rumusnya sendiri karena B-nya itu yang lurus, jadi μ0 I 2/2A. Berbeda dengan yang kawatnya lurus, justru dia ada 2 pik-nya. Kenapa? Karena B-nya yang melingkar. Ya, jadi ketika B-nya yang melingkar, maka rumusnya μ0 I/2πA. Tapi ketika kawatnya yang melingkar, berarti kan B-nya yang lurus, berarti μ0 I/2A. Gitu cara mengingat. Nah, μ0 itu apa? Permeabilitas magnet. Jadi nilainya 4pi 10⁻⁷ Weber per km. Oke, jadi nanti kalau semakin banyak kawat berarti besar induksi magnetnya semakin banyak. Baik, kita langsung ke contoh soal ya. Sebuah kawat lurus dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Berarti kawatnya lurus, kita gambar. Dari timur ke barat. Nah, berarti kalau dari timur ke barat berarti ke kiri ya. Oke, kita perbaiki gambarnya. Jadi, kok nggak lurus? Oke. Nah, di sini ya. Arusnya timur ke barat ya. Besar arah induksi magnet di titik P yang berada tepat di bawah kawat. Di sini kira-kira berjarak, biar kelihatan warna yang berbeda ya. Meter. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat, kalau arusnya ke kiri ya, arusnya ke kiri. Ya kan? Arusnya ke kiri, kita pakai tangan kanan. Nah, arus ke kiri berarti gimana? Arusnya. Ini kondisinya begini ya, ke kiri. Berarti jari yang atas yang masuk, ya kan? Nah, yang bawah keluar. Jadi kebalikan yang penjelasan yang tadi ya, masuk yang atas berarti silang yang atas. Nah, yang keluar yang titik yang di bawah ya. Oke. Lanjut. Setelah itu ditanya induksi. Nah, ini kawatnya lurus, arusnya yang lurus, B-nya yang melingkar, ya kan? Karena B-nya yang melingkar, maka μ0 dikali I, ya kan? Dikali I per 2πA. Nah, μ0 berapa? Nah, nih kalau lupa, 4pi 10⁻⁷. 4pi kali 10⁻⁷. Harusnya 10. 2pi A-nya 10 cm. Berarti 1 kali 10 min 1 meter. Ya kan? Jadi ini kalau ini jadi
1 kali 10 min 1. Nah, berarti di 20 kali 10 min 7 min 1. Jadi sama dengan 20 kali 10 min 7 plus 1. Jadi 20 kali 10 min 6 Tesla. Oke, lanjut. Sekarang 2 kawat sejajar berjarak 2 cm. Jadi ini ada kawat sejajar. Berlawanan arah. Jadi satu ke atas, satu ke bawah. Selanjut berjarak. Dua sentimeter. Yang ini 2 ampere, yang ini 3 ampere. Kawat pertama ke atas dulu ya, ke atas. Oke. Letak dari kawat pertama induksi magnetnya 0. Berarti kan ada yang kita belum ketahui ya. Nah, kan di satu titik itu akan mengalami gaya. Maaf, bukan gaya. Kita belum ke gaya ya. Di sini ini titik P misalnya. Nah, kita belum tahu nih. Kalau ada kawat lurus yang sebelah kiri, berarti kan jari kita, ya jari yang banyaknya, jadi kan begini. Nah, ini kan kawat, ini kawat ya. Berarti kan yang masuk yang kanan. Masuk itu silang, ini kan. Nah, ini jarinya keluar. Kalian sambil membayangkan ya, atau boleh menggunakan pulpen, boleh yang arahnya ke atas. Nanti ketika menggenggam, nah ini yang masuk sebelah kanan, yang keluar sebelah kiri. Ya, jempolnya ke atas. Oke, sekarang yang jempolnya ke bawah. Berarti kalau jempolnya ke bawah, kebalikannya. Nah, ini. Yang sebelah kiri masuk, yang sebelah kanan keluar. Kalau jempolnya ke bawah, ya kan? Nah, berarti sini sama. Di sini sama-sama masuk. Nah, kalau sama-sama masuk, berarti gimana? Kalau sama-sama masuk, justru di jumlah nanti B-nya. Nah, sedangkan yang diharapkan adalah 0, berarti P-nya bukan di tengah. Oke, kita hapus ya. Berarti P-nya tidak di tengah. Nah, karena harus ada selisih gitu. Jadi, misalnya kita lihat yang diharapkan dari kawat pertama, berarti misalnya kita taruh di sini. Nah, terhadap kawat 2A, P-nya kan mengalami apa? Mengalami masuk, keluar ya. Kalau terhadap kawat 3 dia mengalami masuk. Nah, ini bisa diselisih. Jadi ini X gitu. Jadi B sama dengan B ya. B pertama rumusnya tadi kan mu 0 dikali I per 2 pi A. Ini anggaplah ini kawat 1, ini kawat 2. Jadi tidak selalu di tengah-tengah ya posisi seimbang. Kemudian ini ini 1,
B2. Oke, ini sama, kita coret. Ini 2 pi-nya sama ya kan, kita coret, berarti tinggal sisa A 2 per, nah jarak ini titik P ini ya, titik P terhadap kawat 1 berarti X, berarti X ya kan, 1 A2, A1 sama dengan X, A2 adalah X ditambah 2 cm. Berarti I yang ini 3 per X plus 2. Maka 2X plus 4 sama dengan 3X. Berarti 4 sama dengan 3X min 2X. Berarti 4 sama dengan X. Berarti X sama dengan 4 cm. Jadi kalau ditanya maka letak titik P adalah 4 cm dari arus satu atau 4 cm dari kawat 1 dalam kurung di sebelah kiri kawat 1 gitu. Oke, sekarang lanjut. Nah, sekarang yang kawatnya melingkar ya, kalau perhatikan ini ya. Nah, penghantar berbentuk 2 buah setengah lingkaran. Nah, jika A1, A2, 4. Nah, A1 ini yang kecil. Nah, anggaplah ini misalnya ke kiri. Ke kiri ya. Berarti B-nya ke luar ya. Ini kawatnya ini I2 berarti kan I1 ke sana ya. Coba perhatikan, kalau seperti ini yang I2 B-nya keluar, kemudian yang I1 justru masuk B-nya kan, masuk ke bidang kertas. Jadi pakai tangan kanan ya anak-anak. Jadi untuk B di A2 itu B-nya keluar, jempol kalian keluar. Jadi jempol keluar. Sedangkan B di A1 jempol masuk. Ini kertas atau layar ya, kalau di buku kalian. Nah, karena ada B keluar dan B masuk, B-nya diselisih gitu kan. Nah, berarti ditanya titik total yang ada di A, berarti dikurang gitu ya, karena dia berbeda gitu. Jadi kita tulis ke sigma B sama dengan B1 dikurang B2 gitu. Berarti kalau yang keluar kita positif, berarti nanti kalau hasilnya positif berarti B yang ke 1 gitu. Ini masuk ya, positif masuk, keluar negatif. Yang penting konsisten tandanya, jadi boleh dibalik. Rumusnya adalah mu 0 dikali I per 2A min mu 0 kali I per 2A. Nah, perhatikan ini bentuknya setengah lingkaran. Berarti ini 1/2, ini pun 1/2. Ya kan? Nah, jadi rumusnya kita keluarkan aja ya.
1/2. Di sini ini 4 kali 10 pangkat min 7. Ini ada pi-nya. Terus i-nya yang pertama 2/2 dikali jaraknya. Ini 2 cm. Ya kan? Berarti 2. Oh ya, supaya mudah ya, ini dikeluarin aja dulu deh. Nah, ini jadi 1/4. Yuk 0. Nah, gitu. Jadi I per A min I per A. Ini 1, 2, 2. 1/40 nya 2 per 2 kali 10 min 2 min 2/4 kali 10 min 2. Jadi hasilnya 1/4. 0 coret. Jadi 10 pangkat 2 min 1/2 kali 10 pangkat 2. Jadi hasilnya kita lanjut di sini 1/4, jadi 4 kali 10 min 7 pi, jangan lupa, kali berapa? Ini kan 1, 2,5, jadi minus setengah, ya kan? Bukan minus ya, coret, berarti 0,5 pi kali 10 min 5. Tes gitu. Oke, sekarang kita masuk ke latihan. Nah, ini di latihannya ada 2 nomor. Semoga kalian bisa mengerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh cari ke WA Ibu. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Ya. Hai, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Oke, baik. Untuk materi kali ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum.